estimasi kita bisa menentukan mana pusaka sepuh, mana baru. Garapnya garap Pajajaran. Begitu kita kupas, materialnya kok bukan Pajajaran. Terus garap tempanya, oh ini garap tempa baru. Itu bisa dipastikan bahwa pusaka itu pusaka daur ulang dari bahan-bahan sepuh. Ingat, tidak ada pusaka yang sepuh yang tidak ada korosi atau gradasi. Korosi termakan usia, korosi tidak terawat, dan korosi karena proses kimiawi. Nah, ini akan berbeda. Jangan sampai Anda membeli cerita, Anda beli pusaka dengan warangka ini ciri keningratan, padahal di dalamnya pusakanya maaf garap luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel, masih di channelnya Denmas Pamor. Kita edukasi, sharing tentang peninggalan para leluhur kita, yaitu pusaka. Di episode kali ini kita akan membahas dari sisi garap, bagaimana menentukan tangguh suatu pusaka sepuh atau baru. Kita lihat dari sisi apa, makanya ikuti terus. Nah, ini pusaka-pusaka, ada golok, ada tombak, dan ada di sini keris patrem, bahkan mungkin masih seukuran jimatan ya. Nah, bagaimana cara membedakan pusaka sepuh dan pusaka baru? Hal yang paling terpenting untuk menentukan pusaka itu sepuh atau baru, bahkan untuk menentukan era pusaka, itu harus melihat dari beberapa sisi ya. Nah, untuk menentukan estimasi suatu pusaka baru atau sepuhnya, kita lihat hal yang pertama, kita harus bisa mengupas, melihat sisi material setiap pusaka. Ada era Tuban, ada era Mataram, ada era Cirebon. Nah, untuk estimasi setiap pusaka, sisi garap tempatnya akan beda. Itu yang perlu dipahami. Terkadang ada yang memakai bahan sepuh gitu ya, dibuat baru tapi menyerupai pusaka sepuh. Tetap ketika kita sudah memahami sisi tempat dan garap, tempat empu zaman dahulu dengan sekarang akan berbeda. Jangankan dengan sekarang, di setiap era estimasi itu berbeda pola tempat dan garapnya. Nah, kalau kita menemukan misal satu contoh, ini garapnya garap Pajajaran. Begitu kita kupas, materialnya kok bukan Pajajaran. Terus garap tempanya, oh ini garap tempa baru. Itu bisa dipastikan bahwa pusaka itu pusaka daur ulang dari bahan-bahan sepuh. Pemahaman seperti itu akan timbul setelah kita memahami jenis material dan garap. Nah, sisi korosi ya, di dunia pusaka banyak namanya, ada pembersihan pusaka, ada yang disebut sangling, ada yang dibesut. Disangling ataupun dibesut saya tidak menyarankan, tapi bagi yang suka ya monggo. Lebih bagusnya biarkan korosi alami yang memang berjalan berdasarkan usia. Kalau seperjalanan saya sekarang antara pusaka disangling dan pusaka baru, dari sisi luasnya akan beda. Biarpun pusaka itu disangling, kalau memang sepuh, di penampakan bila tetap akan ada gradasi. Itu yang perlu kita pahami dan kita teliti. Terus sistem korosi, istilahnya korosi termakan usia dengan korosi yang memang pertama ya, korosi termakan usia, korosi tidak terawat, dan korosi karena proses kimiawi. Nah, ini akan berbeda. Pahami hal itu sehingga kita
bisa membedakan mana pusaka yang original sepuh gitu. Catatan untuk para penghobi pemula, supaya tidak bahasa pusaka itu terblondrok, carilah pusaka yang mengalami korosi gradasi alami itu. Karena tidak ada pusaka yang sepuh, ingat, tidak ada pusaka yang sepuh yang tidak ada korosi atau gradasi itu. Karena bayangkan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, bahkan 300 tahun ke atas, pusaka tidak mungkin utuh secara bilah. Dia akan mengalami korosi alam. Nah, kalau memang pusaka yang tua itu sempat disangling, sanglingannya pun akan berbeda, gitu, akan berbeda, tidak akan bisa mulus, tetap gradasi itu akan terlihat. Itu hal terpenting, pemahaman supaya tidak terbelondrok ya. Nah, sisi garap tempa setiap era saja berbeda. Sisi garap tempa Pajajaran dengan Mojopahit jelas berbeda, sisi materialnya pun berbeda. Namun banyak yang kita ketemukan garap misalnya Mojopahit tapi menyerupai Pajajaran. Nah, ini berarti ada perpindahan empu dari Pajajaran ke Mojopahit yang cengkloknya masih membawa cengklok Pajajaran itu. Jadi untuk mengestimasi suatu pusaka, kita harus melihat kesatuannya dari mulai garap, ricikan atau ciri estimasinya. Yang kedua materialnya. Kita nanti akan memahami berarti berarti ini pusaka estimasinya era sekian. Memang sering ada ungkapan bahwa hanya sebuah estimasi, tidak ada suatu kesatuan, tidak ada suatu kepastian katanya. Hal yang terpenting, estimasi kita bisa menentukan mana pusaka sepuh, mana baru. Nah, nanti setelah kita sering istilahnya mengupas material semua, kita akan seperti melihat lukisan. Karya lukisan Basuki Abdullah, karya lukisan ini kenapa ya kok bisa seperti ini, kemana apa ini. Nah, nanti naluri dan pola pikir kita akan berjalan sendiri untuk melihat mana garap pusaka yang memang ini empunya empu dalam arti empu keraton, mana yang memang ini di luar gitu, di luar keraton gitu. Nah, nanti kita akan bisa mencocokkan antara handle dan warangkanya. Di sini saya ada satu contoh pusaka ya. Ini pusaka korosinya luar biasa, boleh dilihat. Ini baru saya dapat. Ini korosinya luar biasa. Tapi secara garap pembuatan pusaka sama seperti membaca suatu lukisan, bahwa pusaka ini bukan pusaka biasa gitu, tapi dahulunya dipegang oleh para pembesar lah, atau salah satu pembesar itu. Walaupun sudah mengalami korosi yang luar biasa, kenapa bisa terjadi? Kembali lagi, dipegang oleh siapa, pemahaman tentang pusakanya mungkin belum mengetahui secara benar bagaimana perawatan terhadap suatu pusaka. Yang kedua itu baru ke arah handle atau warongkoknya, sandangannya. Nanti ketika kita menemukan dalam bentuk keris, golok atau kujang gitu kan ya, oh ini mah harus istimewa nih warangkanya karena secara material, secara garap ini. Tapi sering juga saya menemukan di lapangan handle-nya ini merupakan ciri ningrat tapi wilahnya itu biasa itu. Nah, makanya di sini perlu pemahaman kita biar bisa menyesuaikan mana pakaian yang sesuai dengan garap pusaka tersebut. Bukan berarti membeda-bedakan gitu. Bagi yang memang saya nggak ada permasalahan dengan ini, saya hanya suka dengan seni biar terlihat bagus, nggak masalah.
kalau hal seperti itu. Jangan sampai Anda membeli cerita, Anda beli pusaka dengan warangka ini ciri keningratan, padahal di dalamnya pusakanya maaf garap luar. Nah, ini mesti dipahami juga ya. Ada orang yang saya pengen sandangan yang lawas. Perlu diingat, sandangan lawas ataupun baru itu sama-sama bagus tergantung dari sisi garap sandangan, baik itu handle, dadar ataupun kesatuan yang lainnya. Mungkin yang lebih dilihat lagi bukan masalah barunya, garap dan jenis sandangannya. Kalau kayunya apa, tua atau kayu ininya itu sah-sah aja ya. Para penghobi ada yang memperhatikan dari sisi situ juga. Untuk seni warangka itu sendiri, warangka namanya terbuat, mau itu terbuat dari kayu atau bahkan tanduk, tetap mempunyai sisi ketahanan. Apalagi untuk sandangan keris ya, jarang sekali keris yang warangkanya bisa ratusan tahun, apalagi sempat di tangan orang yang memang tidak memahami dari sisi perawatan gitu, kadang somplak atau apapun. Makanya mau nggak mau kita harus revisi gitu. Jadi ikuti terus edukasi tentang budaya, kita sharing, mudah-mudahan ada yang baik, ada yang bisa dijadikan suatu sharing atau tukar pikiran. Monggo ikuti terus perjalanan tentang edukasi pusaka ini, mudah-mudahan bisa saling berbagi, sharing pemahaman tentang pusaka.